Amerika Serikat menginvasi Irak, Afghanistan, Libya, atau Vietnam sudah menjadi hal yang diketahui oleh banyak orang. Tapi pernahkah kamu tahu bahwa Amerika juga pernah diinvasi oleh negara lain? Sejarah menunjukkan kalau negara raksasa tersebut ternyata juga pernah menjadi korban invasi dari negara lain. Inggris pernah menyandang julukan matahari yang tidak pernah tenggelam. Soalnya di masa jayanya dulu, Inggris pernah memiliki wilayah jajahan yang tersebar di setiap benua. Luasnya wilayah jajahan Inggris ini tidak lepas dari fakta bahwa negara kerajaan ini punya angkatan laut yang begitu kuat. Kebetulan sebagai negara kepulauan, Inggris memang memerlukan angkatan laut yang kuat supaya bisa melindungi negaranya. Lambat laun, angkatan laut tersebut beralih fungsi menjadi ujung tombak Inggris saat menaklukkan wilayah-wilayah baru di benua lain. Amerika Serikat ternyata di masa lampau pernah menjadi wilayah jajahan Inggris. Itulah sebabnya bahasa Inggris sekarang menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat. Ketika penduduk Amerika Serikat tidak mau lagi berada di bawah kendali Inggris, timbullah Perang Revolusi Amerika pada tahun 1775. Perang inilah yang menjadi cikal bakal kemerdekaan Amerika Serikat. Amerika Serikat bukanlah satu-satunya wilayah kekuasaan Inggris di Amerika Utara. Sesudah lepasnya Amerika Serikat, Inggris masih memiliki Kanada sebagai wilayah jajahannya. Dengan dalih membantu membebaskan rakyat Kanada dari penjajahan Inggris, Amerika Serikat pun menginvasi Kanada pada tahun 1812. Akibatnya, perang antara Inggris dan Amerika Serikat kembali meletus sesudah sekian lama. Karena militer Inggris pada waktu itu jauh lebih kuat dibandingkan militer Amerika Serikat, pasukan Inggris berhasil memaksa pasukan Amerika Serikat untuk mundur keluar dari Kanada. Pada bulan Agustus 1814, pasukan Inggris berhasil mendarat di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Pasukan Inggris lalu membakar kota tersebut supaya Amerika Serikat bersedia menyerah. Tapi pada tahun 1815, Inggris dan Amerika Serikat akhirnya setuju untuk berdamai. Karena perang ini berakhir cukup memalukan bagi Amerika Serikat, publik Amerika Serikat jarang menyinggung perang ini dalam pembahasan sejarah negara mereka. Meksiko. Meksiko adalah negara tetangga Amerika Serikat di sebelah selatan. Walaupun bertetangga, Amerika Serikat dan Meksiko punya cukup banyak perbedaan. Sebagai contoh, kalau Amerika Serikat berbahasa Inggris, Meksiko berbahasa Spanyol. Kalau di Indonesia sendiri, Meksiko terkenal sebagai negara asal telenovela atau sinetron khas Meksiko. Meksiko juga dikenal dengan kartel-kartel narkobanya yang sangat berbahaya dan tidak segan-segan menggunakan cara sadis untuk mengeksekusi lawannya. Walaupun Meksiko sekarang lebih sering dipandang sebagai anak bawang dibandingkan dengan Amerika Serikat, Meksiko di masa lampau ternyata pernah terlibat perang melawan Amerika Serikat. Perang antara keduanya terjadi pada tahun 1846 sampai 1848. Perang antara Meksiko dan Amerika Serikat dipicu oleh masalah sengketa Texas di perbatasan kedua negara. Texas pada awalnya merupakan wilayah Meksiko. Tapi setelah penduduk Texas memberontak, wilayah Texas kemudian melepaskan diri dari Meksiko sebelum kemudian bergabung ke Amerika Serikat. Meksiko jelas tidak terima karena wilayahnya ini kini menyusut. Maka Meksiko pun kemudian mengirimkan pasukannya untuk menyerbu wilayah Texas. Pasukan Meksiko memulai serangannya ke benteng Texas di tepi sungai Rio Grande. Walaupun awalnya kesusahan, pasukan Amerika Serikat berhasil membalikan situasi setelah Amerika Serikat mengirimkan bala bantuan ke Texas. Karena lebih unggul dalam hal persenjataan, pasukan Amerika Serikat berhasil menerobos jauh ke dalam wilayah Meksiko dan mengalahkan pasukan musuh di sepanjang perjalanan. Tahun 1848, Amerika Serikat dan Meksiko sepakat untuk berdamai. Sesudah perang, Meksiko terpaksa menyerahkan sebagian wilayahnya ke Amerika Serikat.
Jerman. Jerman dan Amerika Serikat sama-sama pernah terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dalam kedua perang tersebut, Jerman dan Amerika Serikat selalu berada dalam posisi saling bermusuhan. Dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, wilayah inti Amerika Serikat relatif aman dari ancaman serangan musuh. Soalnya wilayah Amerika Serikat dikelilingi oleh Samudra Pasifik dan Atlantik. Jadi kalau ada negara yang berniat menyerang wilayah Amerika Serikat secara langsung, pasukan Amerika Serikat bisa mencegah pasukan musuh lebih dulu di laut. Walaupun begitu, bukan berarti wilayah inti Amerika Serikat benar-benar aman dari ancaman musuh. Ketika Perang Dunia Pertama terjadi, wilayah Amerika Serikat ternyata pernah diserang oleh negara musuh. Karena sulit bagi Jerman untuk menginvasi wilayah Amerika Serikat secara besar-besaran di saat perang melawan negara-negara Eropa masih berlangsung, Jerman pun terpaksa menggunakan taktik serangan teror. Pada bulan Juli 1914, agen rahasia Jerman diam-diam pergi menuju Pulau Blackton di New York, Amerika Serikat. Pulau tersebut menjadi sasaran operasi rahasia Jerman karena di pulau tersebut ada pelabuhan dan gudang senjata. Pada tanggal 30 Juli terdapat stok dinamit dan amunisi yang rencananya akan dikirim ke Eropa. Tapi sebelum persediaan dinamit tersebut sempat dikirim, agen rahasia Jerman secara diam-diam menyalakan api dan membakar gudang di pelabuhan. Ketika api tersebut sudah menjalar sampai ke tempat penyimpanan dinamit, terciptalah ledakan yang begitu dahsyat. Saking kuatnya ledakan yang timbul, patung Liberty yang berada tidak jauh dari lokasi ledakan sampai mengalami kerusakan. Ledakan ini juga merenggut korban jiwa sebanyak 7 orang. Tahun 1917, Amerika Serikat yang selama ini bersikap netral, akhirnya menyatakan perang kepada Jerman. Jepang. Jerman bukanlah satu-satunya negara yang harus diperangi oleh Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Jepang yang wilayahnya berada jauh di Asia juga menjadi negara lain yang harus dihadapi oleh pasukan Amerika Serikat. Perang antara Jepang dan Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua berlangsung jauh lebih sengit dibandingkan perang antara Jerman dan Amerika Serikat. Soalnya wilayah kedua negara saling berseberangan dan hanya dipisahkan oleh Samudra Pasifik. Karena ada samudra yang terbentang di antara kedua negara, perang antara Jepang dan Amerika Serikat pun kebanyakan berupa pertempuran di laut. Semasa perang, kedua negara dikenal dengan angkatan lautnya yang begitu perkasa. Perang antara Jepang dan Amerika Serikat itu dimulai ketika pasukan Jepang melakukan serangan tiba-tiba ke pangkalan militer milik Amerika Serikat di tengah-tengah Samudra Pasifik pada bulan Desember 1941. Setelah melakukan serangan tadi, pasukan Jepang kemudian terlibat serangkaian pertempuran melawan Amerika Serikat dan sekutunya di Pasifik. Ketika makin banyak kapal-kapal perang Jepang yang tenggelam, Jepang pun perlahan-lahan mulai kewalahan. Pasukan Jepang tidak bisa menginvasi daratan Amerika Serikat secara langsung karena banyaknya kapal-kapal perang Amerika Serikat yang berpatroli di Pasifik. Sebagai jalan tengah, pasukan Jepang pun menerbangkan balon-balon raksasa yang dipasangi bom ke wilayah Amerika Serikat. Namun karena pergerakan balon tidak bisa dikendalikan, balon-balon tersebut banyak yang gagal meledak atau mencapai tujuannya. Bulan Agustus 1945, pasukan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Karena merasa begitu ketakutan saat melihat kedahsyatan bom atom, Jepang pun terpaksa mengakui kekalahannya.